Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Yudanegara, selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Klaster PDRB Provinsi Indonesia menggunakan metode clustering. Durasi presentasi ini memakan waktu sekitar 5-7 menit. Saya akan memulai presentasi dengan poin yang pertama, yaitu pendahuluan atau latar belakang. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator ekonomi yang penting untuk melihat kapasitas dan kinerja ekonomi suatu wilayah. PDRB menunjukkan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di tingkat provinsi. Namun, ketika melihat PDRB sebagai provinsi di Indonesia, kita menemukan ada gap yang cukup besar. Misalnya, beberapa provinsi memiliki kontribusi PDRB yang sangat tinggi, biasanya karena sektor industri, pertambangan, atau perdagangan yang dominan. Sementara itu, provinsi lain memiliki PDRB yang lebih kecil dan lebih bergantung pada sektor primer. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan pertanyaan, seperti apakah provinsi-provinsi di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan pola ekonomi yang mirip? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan metode clustering, yaitu metode machine learning yang secara otomatis mengelompokkan data berdasarkan kemiripan pola tanpa variabel independen. Dengan clustering, kita dapat menemukan struktural natural dalam data yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Lanjut, poin yang kedua, tujuan penelitian saya itu yang pertama, mengidentifikasi pola kesamaan ekonomi atau ekonomi antar provinsi berdasarkan PDRB sektoral. Yang kedua, mengelompokkan provinsi ke dalam klaster yang menunjukkan karakteristik ekonomi tertentu. Yang ketiga, memberikan gambaran yang bermanfaat bagi pemerintah, khususnya dalam perencanaan pembangunan berbasis karakteristik regional. Poin yang ketiga, metode penelitian saya, saya menggunakan 5 metode. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, karena saya menggunakan pendekatan kuantitatif ini karena sepenuhnya menggunakan angka-angka PDRB sebagai bahan analisis. Lebih khusus lagi, penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang bertujuan menggambarkan pola ekonomi berdasarkan data numerik. Yang kedua, metode penelitian saya itu termasuk dalam kategori ex post facto atau kausal komparatif, karena peneliti tidak melakukan eksperimen atau memanipulasi variabel, tetapi menggunakan data yang sudah tersedia dari BPS atau mencari hubungan dan perbedaan antar provinsi. Yang ketiga, variabel penelitian dan skala pengukuran. Variabel yang digunakan adalah PDRB menurut lapangan usaha seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, transportasi, jasa keuangan, jasa pemerintahan, dan sektor-sektor lainnya. Keseluruhan variabel menggunakan skala rasio, karena data berupa angka nilai ekonomi dalam rupiah dan memiliki perbandingan yang bermakna. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dari BPS, atau biasanya yang kita kenal adalah Badan Pusat Statistik, yaitu melalui dataset resmi PDRB triwulanan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Provinsi seluruh Indonesia tahun 2025 diperoleh dari website BPS di www.bps.go.id. Data ini dipilih karena yang pertama sudah resmi dan valid, yang kedua memiliki cakupan rasional, yang ketiga memberikan informasi ekonomi sektoral secara cukup dan lengkap. Yang kelima, teknik analisis data atau machine learning. Analisis utama menggunakan K-means clustering. Alasan pemilihan K-means menurut saya itu yang pertama cocok untuk data numerik, yang kedua efisien untuk dataset menengah, yang ketiga mampu mengelompokkan provinsi berdasarkan kemiripan struktur PDRB.
Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah yang pertama, membersihkan data, handling missing values. Yang kedua, standarisasi menggunakan Z-score agar semua sektor PDRB berada pada skala yang sama dan tidak mendominasi satu sama lain. Yang ketiga, menentukan jumlah klaster menggunakan metode elbow. Yang keempat, menjalankan algoritma K-means, yaitu algoritma yang bekerja dengan menetapkan pusat klaster awal, menghitung jarak tiap provinsi ke pusat klaster. Yang ketiga, mengelompokkan berdasarkan jarak terdekat. Yang keempat, memperbarui pusat klaster hingga stabil. Yang kelima, visualisasi hasil klaster menggunakan PCA, Principal Component Analysis, ke dalam bentuk grafik 2 dimensi. PCA itu digunakan bukan untuk clustering, tetapi untuk mempermudah penjelasan visual hasil klasternya. Poin yang keempat, hasil penelitian saya, berdasarkan hasil analisis saya menggunakan K-means, diperoleh 3 klaster, yaitu klaster 1. Klaster ini berisi provinsi dengan PDRB relatif rendah dan cenderung tidak memiliki sektor industri besar. Biasanya provinsi-provinsi yang ekonomi wilayahnya bertumpu pada sektor pertanian dan sektor jasa tertentu. Klaster yang kedua diisi dengan tingkat PDRB yang menengah. Dengan struktur ekonomi yang cukup besar dan beragam, provinsi dalam klaster ini umumnya memiliki sektor industri dan perdagangan yang berkembang. Meskipun tidak sebagai klaster 3, klaster 3 ini berisi dengan PDRB yang sangat besar. Biasanya provinsi pusat kegiatan ekonomi nasional seperti daerah dengan industri besar, jasa keuangan, dan perdagangan besar. Salah satu hasil analisis terlihat pada grafik PCA 2D yang saya sudah lampirkan. Pada poster, itu menunjukkan bahwa ketiga klaster memiliki pemisahan yang cukup jelas. Ini menandakan bahwa pola ekonomi antar provinsi memang berbeda berdasarkan sektor-sektor yang membantu PDRB. Visualisasi ini membantu melihat bagaimana provinsi tersebar dalam ruang multidimensi PDRB yang telah diringkas ke dalam PC1 dan PC2. Poin yang kelima, terakhir, adalah kesimpulan dan implikasi saya. Kesimpulan saya ada 3. Yang pertama itu, provinsi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 klaster utama berdasarkan kemiripan pola PDRB sektoral. Yang kedua, klaster ini mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi masing-masing provinsi, mulai dari klaster PDRB rendah, menengah, hingga tinggi. Yang ketiga, metode clustering terbukti mampu memberikan gambaran objektif tentang pola ekonomi regional. Implikasi saya, yang pertama, hasil klaster dapat digunakan pemerintah sebagai bahan pertimbangan kebijakan pembangunan, terutama menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kelompok provinsi. Yang kedua, provinsi dalam klaster yang sama dapat melakukan benchmarking atau perbandingan strategi ekonomi karena memiliki karakteristik serupa. Yang ketiga, klaster PDRB rendah dapat menjadi fokus program pemerintah untuk pemerataan ekonomi dan percepatan pertumbuhan daerah. Demikian presentasi dari saya terkait analisis klaster PDRB Indonesia berbasis machine learning. Semoga penelitian ini memberikan gambaran yang bermanfaat bagi pemahaman kita mengenai kondisi ekonomi regional di Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.